Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada kelanjutan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tanpa terasa waktu terus berlalu. Sekarang aku dan Mas Andre sudah tidak tinggal dalam satu kota. Setelah perpisahanku dan teman-teman usai, aku pun kembali ke desaku. Halo sayang, sehat kan? Tanya Mas Andre. Alhamdulillah sehat Mas. Mas sendiri gimana? Mas kesepian sayang semenjak kamu kembali ke desa. Mas jarang keluar selesai bekerja. Mas lebih sering memilih untuk istirahat. Maaf ya Mas, kemarin-kemarin kita jarang saling memberi kabar. Aku sibuk Mas. Memang beberapa hari kemarin aku dan Mas Andre jarang berkomunikasi karena memang aku merasa sangat kelelahan. Iya sayang, gak apa-apa. Aku paham, yang penting kamu sehat-sehat ya. Mas, jadi kapan Mas mau bicara ke keluarga soal kita? Insya Allah, Sabtu sore Mas pulang. Sekalian Mas bicara ke orang tua Mas. Ya udah Mas, aku akan cari waktu yang pas untuk coba ngomong ke ibu sama bapak. Mas udah duluan ya. Aku mau tidur, rasanya udah ngantuk banget. Iya sayang, jaga diri ya. Setelah telepon ditutup, tidak lama aku langsung tertidur. Aku terus berpikir dan mencari momen yang pas untuk mengutarakan hal ini. Karena selain aku tahu respon seperti apa yang akan ditimbulkan kedua orang tuaku, aku juga belum niat untuk serius karena masih ingin fokus pada masa pembelajaran dan cita-cita. Tapi setelah aku bertemu Mas Andre, perlahan aku berubah arah. Saat aku, ibu dan bapak bersantai di ruang TV, aku rasa ini waktu yang tepat untuk mengutarakan isi hatiku. Ku coba mengatur nafas dan berusaha untuk tetap tenang. Pak, Bu, kataku. Detak jantungku semakin cepat berdetak, nafasku mulai tidak beraturan. Ya mau ngomong serius sama bapak ibu boleh? Seketika bapak yang tadi menatap layar HP-nya berhenti dan berpindah ke arahku. Ibu mengecilkan suara TV. Suasana seketika menjadi serius, membuatku diam beberapa saat. Mau ngomong apa, Nduk? Bu, Pak, sebenarnya Yaya punya pacar yang selama ini Yaya sembunyikan dari bapak sama ibu. Namanya Mas Andre. Dia orangnya baik, perhatian dan sangat ngejaga Yaya, bahkan dia selalu usahain apa yang Yaya mau. Tapi sungguh Bu, Yaya dan Mas Andre nggak pernah macam-macam. Bahkan di saat Yaya sakit, Mas Andre selalu ngerawat dan jaga Yaya sampai Yaya sembuh. Kita sama-sama berniat ingin hubungan yang lebih serius, tapi Mas Andre janji kok, Bu, dia tetap akan membolehkan aku untuk lanjut kuliah. Hening, tidak ada jawaban untuk sesaat. Sekilas kulihat bapak menatapku lekat, sedangkan ibu hanya diam tanpa melihatku. Berapa lama kamu kenal dia? Udah kenal keluarganya, kehidupannya, latar belakangnya? Kata bapak dengan suara dan nada yang serius, membuat detak jantungku semakin cepat. Yaya belum pernah mengenal langsung keluarga Mas Andre, Pak. Tapi Mas Andre pernah cerita dan memberi penjelasan ke Yaya soal dia dan keluarganya. Aku pun mulai bercerita apa yang disampaikan Mas Andre pada malam itu tentang semua keluarga Mas Andre. Kapan dia siap menemui keluarga kita? Tanya bapak. Insya Allah secepatnya setelah dia meminta izin ke keluarganya, Pak. Sampaikan pesan bapak ke dia. Bapak menunggu kedatangannya. Jawab bapak sambil berlalu pergi. Aku hanya terdiam tanpa bisa menjawab perkataan bapak. Entah kenapa hatiku merasa ini ada yang salah. Hati dan pikiranku pun berperang. Setelah hari itu aku dan bapak seperti ada jarak. Kami hanya mengobrol seperlunya. Bahkan terkadang bapak menjawab perkataanku dengan singkat. Sedangkan aku dan ibu masih seperti biasa. Terkadang aku juga melihat bapak selalu tidur saat sudah larut malam.
Pernah aku berpura-pura ingin minum ke dapur, padahal aku ingin melihat apa yang sedang Bapak lakukan sampai larut malam baru tertidur. Belum tidur, Pak? Tanyaku yang melihat Bapak duduk termenung di depan TV, tapi tatapannya seperti bukan mengarah ke TV. Jawabnya singkat. Saat aku ingin menghampiri Bapak, tiba-tiba Bapak buru-buru mematikan TV dan berlalu masuk ke kamar. Aku hanya bisa menghembuskan nafas berat dan terus bertanya apa yang salah dariku. Entahlah. Akhirnya hari itu tiba. 30 menit setelah adzan Isya, Mas Andre dan keluarganya datang dengan niat ingin melamarku. Tidak banyak yang hadir dari pihak Mas Andre, hanya ada Mas Andre, bapak, ibu, adik, dan suaminya, serta 2 orang bapak yang aku kurang tahu mereka siapa. Sedangkan dari pihakku, ibu bapak, kakek, paman, bibi, dan sepupuku. Singkat cerita, sesi lamaran pun usai dan akan diadakan pertunangan sesuai tanggal yang sudah ditentukan. Alhamdulillah, batinku, saat lamaran Mas Andre diterima oleh bapak dan keluargaku. Sedikit tambahan, kakak tidak bisa menghadiri acara ini karena tidak mendapatkan izin dari tempatnya bekerja. Acara selesai lanjut makan-makan, setelah itu keluarga Mas Andre berpamitan untuk pulang. Aku dan ibu dibantu bibiku membereskan sisa alat makan di ruang depan. Entah kenapa harusnya aku bahagia akan hal ini, tapi hatiku mengatakan ada yang salah. Bapak tidak mengatakan hal apapun setelah acara lamaranku. Sangat berbeda saat acara tadi, begitu juga dengan ibu dan keluargaku yang lain. Beberapa hari setelah lamaran semua berjalan normal, tapi sifat bapak belum berubah sampai di suatu ketika. Saat bapak dan ibu berkunjung ke rumah nenek, aku yang ditinggal sendiri di rumah merasa kesepian. Saat kemudian teleponku berdering, ternyata kakak menelponku. "Halo kak," sapaku. Rasanya lega sekali kakak menelpon aku. Ingin rasanya aku curahkan semua masalahku, termasuk sifat bapak beberapa terakhir ini. "Halo dek, kamu di mana? Kakak mau ngomong penting." "Aku di rumah kak, aku juga ada yang mau aku ceritain deh kak." "Udah, ini lebih penting dari apa yang kamu mau ceritain ke kakak. Dengerin kakak ya. Kakak tahu kamu anak baik, nurut dan pintar." "Apa sih kak? Kok kayak penting banget?" Perasaanku mulai gak karuan. "Kakak tahu beberapa hari ini sikap bapak dingin ke kamu, begitu juga ibu. Kakak juga sudah ngomongin ini ke ibu, kalau sebenarnya bapak kurang setuju dengan keputusan dan pilihanmu, juga rencanamu yang mendadak seperti kemarin." "Tapi kak, kemarin lamaran Mas Andre diterima kok sama bapak. Dan nanti aku udah mau tunangan. Lagi pula bapak gak ada ngomong apa-apa ke aku. Apalagi yang soal kalau bapak kurang setuju." "Itu karena bapak ngelihat kamu sudah terlalu sayang ke dia. Bahkan ibu bilang, waktu bapak ngelihat Andre pertama kali dan dia menyalami bapak aja, udah ngerasa dia gak baik buat kamu, dek." "Karena apa? Latar belakangnya? Ekonominya? Atau apa? Lagi pula kak, selama ini Mas Andre baik kok sama aku." "Adik, kita nggak tahu alasan pasti kenapa bapak kurang setuju. Tapi percaya sama kakak, sebelum terlambat kamu sholat istikharah dulu. Ya, apapun jawabannya, kamu pikir baik-baik. Dan tunggu jawaban dari mimpimu sama berulang kali." "Ya sudah, aku coba," jawabku sambil menghembuskan nafas panjang. Semenjak percakapanku dan kakakku, aku selalu merenung dan berpikir apa yang salah dari Mas Andre. Sejauh ini dia pria baik dan sopan. Aku pun teringat ucapan kakak untuk melakukan sholat istikharah. Selesai menunaikan sholat Isya, aku lalu melakukan istikharah. Kalaupun aku tertidur, aku lakukan setelah sholat tahajud. 4 hari sudah aku lakukan, tapi belum ada jawaban apapun. Tepat di malam ke-7, aku mendapatkan jawaban, namun aku masih belum percaya. Jadi aku lakukan sampai 7 hari, dan selama 7 hari mimpiku selalu sama. Setelah aku merasa tenang dan yakin dengan jawaban mimpiku, aku pun menghampiri bapak yang berada di kamar, mencoba untuk mengutarakan pertanyaan dan keputusanku. Memang gak mudah karena di sisi lain, aku sangat sayang ke Mas Andre, tapi aku juga gak mau membina sebuah hubungan tanpa restu orang tua. Belum aku berbicara, bapak memelukku terlebih dahulu sambil menangis dan meminta maaf. Ya, setelah melakukan percakapan panjang, aku dan bapak juga setelah melakukan istikharah. Meski berat hati, aku memutuskan untuk membatalkan pertunanganku. Begitu juga memutuskan hubunganku dengan Mas Andre. Sore itu aku hubungi Mas Andre dan memintanya untuk bertemu saat sore hari di sungai yang ada di sekitar desaku. "Mas,
aku mau ngomong serius. Iya sayang, kenapa? Mau ngomong apa sih? Kok sampai ngajak ketemu di sini? Padahal kan aku bisa aja ke rumah jemput kamu. Justru itu mas, aku memilih untuk ngomongin di luar. Ini soal kita. Jawabku. Terlihat mata Mas Andre menatapku mulai serius. Serius itu? Mas, sebelumnya aku minta maaf kalau mungkin apa yang aku katakan bakal buat kamu sakit hati. Kataku. Mas Andre masih terdiam menatapku. Langsung ke intinya aja, kata Mas Andre dengan nada suara yang berbeda. Baru kali ini aku mendengar suara Mas Andre yang sedikit membuatku takut. Maaf mas, hubungan kita nggak bisa dilanjutkan. Hening. Tidak ada jawaban. Mas Andre hanya diam menatapku dengan 1000 tanda tanya. Kenapa? Aku salah apa? Apa aku kurang? Mas, denger aku, kataku sambil memeluk Mas Andre dan air mata yang sudah tidak tertahan. Mas gak kurang apa-apa, tapi memang takdir kita gak bisa sama. Tiba-tiba Mas Andre melepas pelukanku dan mencengkram pundakku dengan sangat kuat. Bilang, aku salah apa? Aku kurang apa? Sedangkan kemarin keluargamu begitu ramah menyambutku. Kenapa tiba-tiba kamu bilang kita harus selesai ya? Mas, sakit mas, kataku sambil mencoba melepas tangan Mas Andre. Oh, aku tahu. Harta dan uang kan yang kamu dan keluargamu cari. Aku memang bukan sepertimu yang keluarga berada. Tapi selama ini, apa kamu merasa kekurangan ah? Apa yang kamu mau yang belum aku usahain? Bilang, ucap Mas Andre dengan suara yang mulai meninggi. Aku sudah usahain semuanya buat kamu. Aku gak bisa terima kita selesai dengan cara begini. Aku mencoba memeluk Mas Andre yang menangis sambil terduduk. Aku tahu kamu masih sayang sama aku. Ikut aku. Kita lari dari mereka yang mencoba untuk misahin kita. Kita bangun kebahagiaan kita sendiri tanpa mereka. Aku janji akan berusaha bahagiain kamu. Kamu juga boleh kuliah dan aku akan berusaha cari biaya untuk kuliah kamu, untuk kehidupan kita, untuk anak kita. Kamu mau kan? Tanya Mas Andre. Mas, kita gak bisa seperti itu. Maaf mas, aku gak bisa ikuti caramu. Sekali lagi, maaf mas, kita gak bisa lanjutin hubungan ini. Gak ya? Aku gak mau kita selesai. Aku akan berusaha untuk ngeyakinin orang tuamu. Mas, udah mas. Aku lebih tahu bapak. Kalau gitu, kenapa gak dari awal kamu tolak lamaranku? Kenapa setelah setengah perjalanan kamu baru ngungkapin ini ya? Kata Mas Andre. Kali ini suaranya lebih kencang. Maaf mas, aku harap kamu bisa menerima keputusan ini. Sampaikan salam maafku ke orang tuamu. Hal tidak terduga yang dilakukan Mas Andre adalah dia mencium bibirku dan memelukku erat. Aku yang tersentak kaget karena ini adalah ciuman pertamaku dan Mas Andre adalah orang pertama yang menyentuh bibirku. Tanpa sengaja refleks aku mendorong Mas Andre dan menamparnya. Gila kamu mas? Ya, aku memang gila. Tanpa menjawab perkataan Mas Andre, aku yang sudah merasakan ketakutan luar biasa langsung berlari menuju rumah karena hari mulai senja. Tiba-tiba Mas Andre berteriak, kalau aku gak bisa dapetin kamu, orang lain juga gak akan bisa ya. Sekilas aku menatap Mas Andre. Aku tahu tidak banyak hal yang Mas Andre rasakan, tapi aku merasa ada yang lebih dari itu. Namun entah apa, setelah beberapa kejadian aku dan Mas Andre, aku jadi banyak merenung dan terdiam karena aku merasa Mas Andre gak akan tinggal diam. Aku pun selalu berpikir positif dan percaya semua baik-baik saja. Kenapa Tondo? Kok beberapa hari ini ibu perhatiin kamu selalu diam? Mikirin apa sih? Tanya ibu yang mengejutkanku di ruang TV. Ah, nggak apa-apa bu. Bu, ya boleh nggak? Kuliah ngambil tahun depan. Ya, pengen istirahat. Ya kalau ibu nggak apa-apa, tapi coba tanya bapakmu dulu. Apa toh? Kok bapak-bapak? Kata bapak. Ya wes. Kalau kamu mau istirahat dulu asal tahun depan beneran kuliah lo ya. Makasih bapak, bapak emang terbaik, kataku sembari memeluk bapak. Tidak terasa aku dan Mas Andre sudah tidak saling mengobrol. Bahkan aku gak pernah tahu kabar Mas Andre di mana, bagaimana, dan seperti apa keadaan keluarganya. Hatiku masih merasa was-was dan masih teringat jelas perlakuan Mas Andre untuk yang terakhir kalinya. Kalau dihitung-hitung sudah 3 bulan lamanya aku dan Andre tidak pernah saling mengetahui kabar satu sama lain. Mas Andre apa kabar ya? Batinku sembari menikmati angin malam lewat jendela kamarku.
Tiba-tiba aku merasakan udara dingin dan dingin yang tidak biasa. Segera aku tutup pintu jendela dan merebahkan diri. Saat tidur itulah, aku bermimpi aku bertemu sosok laki-laki yang wajahnya susah sekali aku kenali, tapi serasa tidak asing dengan suaranya. Sosok itu mengatakan, "Kamu tidak akan bisa lepas." "Siapa kamu?" Dengan cepat aku melihat kabut tebal yang seolah menuju ke arahku. Yang sempat aku menghindar, kabut itu menabrakku. Pek, aku terjatuh. Aku terbangun dengan rasa dada yang sakit dan tiba-tiba memuntahkan sesuatu yang mengeluarkan cairan merah segar. Setelah memuntahkan sesuatu, aku melihat di kamarku sudah ada ibu, bapak, juga Pak Deku. "Bu, aku kenapa? Dadaku sakit sekali." "Ya Allah, Nduk, akhirnya kamu bangun," katanya sambil memelukku dan menangis. "Kamu sudah gak sadar 3 hari, Nduk. Awalnya ibu dengar kamu merintih kesakitan, jadi ibu langsung ke kamarmu. Tapi kamu gak bisa ibu bangunkan, malah kamu tidur lagi. Tapi setelah itu kamu merintih kesakitan lagi. Begitu terus sampai hari ini. Syukur Pak Demu bisa datang untuk menolong kamu." Aku terdiam. 3 hari? Gak mungkin, rasanya aku hanya tidur beberapa detik yang lalu. Batinku sambil menahan rasa sakit di dadaku. "Sudah Mbak Yu, biarkan Yaya istirahat dulu, dia masih terlalu letih," jawab Pak D. Ibu mengganti bajuku lalu membersihkan bekas muntahanku dan mengganti selimutku. Setelah itu membiarkanku istirahat. Saat sendiri aku masih bertanya-tanya, apa benar 3 hari lamanya aku gak sadarkan diri. Tiba-tiba dadaku serasa sakit sekali hingga membuatku susah bernafas. Bahkan untuk memanggil ibu rasanya sudah tidak sanggup. Tanpa sengaja gelas yang berada di sebelahku tersenggol tanganku dan terjatuh. Mendengar suara pecahan gelas, ibu berlari ke arah kamarku. Melihatku dengan nafas tersegal-segal dan wajah yang pucat penuh keringat, ibu memanggil bapak. Pak D juga bapak pun berlari menuju kamarku. Kali ini bukan saja dadaku yang sakit, tapi juga perutku. Kurasakan perutku seperti ditusuk di bagian ulu hati, lalu seperti ada yang ditarik keluar. Ya, lagi-lagi aku memuntahkan cairan merah segar. Lagi dan kali ini lebih banyak dari yang sebelumnya. Bahkan di tengah-tengah cairan merah segar itu, aku dapat melihat beberapa rambut berwarna putih. "Mas, tolong ambilkan air putih," pinta Pak D ke bapak. Setelah bapak memberikan air itu ke Pak D mendoakan air itu, lalu memberikannya untuk aku minum. Sisanya diusapkan ke bagian wajahku. Ajaibnya, tubuhku serasa agak membaik. Beberapa hari setelahnya, aku mulai merasakan keanehan. Badanku selalu sakit setiap mendengar azan, seperti dipukuli beberapa orang. Telingaku serasa terbakar, kepalaku seperti tertusuk jarum. Bahkan terkadang aku selalu berteriak-teriak. Tidak jarang, aku mengumpat ke orang yang sedang mengumandangkan azan. Kata ibu, aku juga sering duduk terdiam melamun. Kadang tiba-tiba menangis dan meminta seseorang itu kembali. Pernah di suatu malam tiba-tiba aku sangat merindukan Mas Andre. Bahkan saat aku mendengar suara bisikan seperti suara Mas Andre yang memanggilku, aku pun berjalan keluar rumah. Di kejauhan aku melihat sosok Mas Andre yang melambaikan tangannya, memintaku untuk segera mendatangi dan memeluknya. Tanpa sadar aku langsung mengikuti bayangan sosok Mas Andre. Tapi semakin aku mendekat, sosok Mas Andre terus berjalan. Aku pun mengikuti sosok itu sambil terus memanggilnya. Mas Andre, tunggu," kataku seraya berjalan sedikit berlari mengejar sosok Mas Andre tanpa memakai alas kaki. Ketika kesadaranku kembali, kudapati diriku bukan di rumah lagi, melainkan di pinggir sungai, dan di belakangku terdapat batu besar berdiri. Aku sadar, ini bukan sungai yang sering-sering aku datangi. Saat aku mulai merasakan ketakutan dan kebingungan, tiba-tiba aku melihat ada seorang lelaki datang ke arahku. "Siapa kamu?" "Ini aku, sayang." Mendengar suaranya aku langsung mengerti itu Mas Andre. "Mau apa kamu, Mas? Kenapa aku dan kamu ada di sini?" "Bukannya selama ini kamu merindukanku dan mencariku? Bahkan kamu sendiri yang mendatangiku kemari." "Bohong, kamu bohong, Mas. Aku memang memikirkanmu, tapi tidak merindukanmu karena aku sudah ikhlas dengan perpisahan kita." Mas Andre tiba-tiba mencengkram daguku. "Apa kamu tahu bagaimana sakit hatinya aku atas keputusanmu yang sepihak?" "Mas, sakit, lepas," kataku sambil menangis ketika tangan Mas Andre melepas cengkramannya. Ya sayang,
ikutlah denganku. Aku berjanji akan selalu membahagiakanmu. Aku yang mulai awas langsung mundur. Enggak mas, kita enggak akan bisa sama-sama lagi. Ibu bapakku enggak akan pernah setuju, kataku sembari melangkah mundur. Namun sial, aku terhalang batu besar yang berada di belakangku. Tiba-tiba Mas Andre menarikku ke pelukannya dan mengatakan, aku enggak akan biarin siapapun mengambilmu dariku, Yaya. Seketika Mas Andre mencium bibirku. Aku yang kaget langsung melepaskan pelukan Mas Andre dan menamparnya. Perempuan sialan. Aku yang sadar Mas Andre mulai mendekat langsung melarikan diri. Namun saat aku melangkah hati-hati di antara bebatuan, kakiku terpleset dan akhirnya aku terjatuh. Baju tidur yang aku kenakan pun basah dan saat itu Mas Andre menarikku berdiri lalu menamparku dengan sangat keras hingga aku terjatuh. Namun akhirnya aku sempat memegang batu yang berada di sampingku hingga aku tidak sampai jatuh lagi ke dalam air. Segera aku berbalik dan mendorong Mas Andre. Saat dia terjatuh, aku langsung berlari. Saat berada di dalam hutan, aku terus berlari dalam kegelapan sembari terus menangis dan meminta pertolongan dalam hati. Tiba-tiba kakiku menginjak akar pohon yang runcing hingga membuatku terjatuh. Ah! Teriakku menahan sakit dan melihat darah yang mengucur deras. Sesaat aku mendengar suara Mas Andre. Lari, larilah sekuat mungkin. Dengan susah payah aku berdiri dan berlari menjauh dari Mas Andre. Dari kegelapan aku melihat batang pohon yang lebar. Aku pun memutuskan untuk bersembunyi di balik batang pohon itu. Kututup mulutku sambil menahan tangis dan perih di kakiku. Rasa dingin mulai menjalar di sekujur tubuhku karena pakaianku yang basah. Saat aku mendengar langkah kaki Mas Andre berhenti tepat di sampingku, aku berusaha untuk menahan suaraku. Tidak lama, Mas Andre melangkah pergi. Namun saat aku menoleh ke arah kiri, tiba-tiba tangan Mas Andre mencekik leherku, lalu sambil menarikku berdiri. Mau kemana? Sudah aku bilang kamu gak akan bisa lepas dariku. Mas, lepaskan aku mohon. Pintaku sambil menangis dan menahan sakit di leherku. Lepasin kamu? Lalu bagaimana dengan rasa sakitku, ah? Lalu aku harus apa, Mas? Tiba-tiba Mas Andre melemparku ke tanah hingga dada dan bahu kananku menghantam tanah. Kamu tahu bukan, kalau aku gak akan biarin kamu lepas gitu aja, katanya sambil tersenyum. Aku yang mengerti maksud Mas Andre langsung mundur meski dengan berbaring sambil mendorong kakiku. Mas, kamu boleh membunuhku sebagai balas dendammu, tapi tolong jangan apa-apakan aku dan keluargaku. Tiba-tiba Mas Andre berjongkok dan mencekikku lagi. Kalau aku membunuhmu, itu belum bisa membayarkan rasa sakitku. Bahkan membuatmu sakit seperti ini tidak akan membuatku puas. Aku kaget. Jadi selama ini, ya aku yang membuatmu sakit. Tega kamu, Mas. Kamu apa aku yang tega? Pikir dengan otakmu. Tiba-tiba Mas Andre memandangiku dengan tatapan penuh liar. Kalau dilihat-lihat, kamu boleh juga. Sudah lama aku menahan ingin menyentuhmu. Mas, aku mohon, jangan Mas. Kamu boleh membunuhku saat ini juga, asal jangan sentuh aku, Mas. Tanpa kata Mas Andre mulai menggerahi tubuhku, bahkan menarik paksa baju tidurku hingga robek, memperlihatkan tubuh bagian depanku dengan penuh nafsu. Dia mencium tubuhku. Aku yang terus menangis sambil meminta pertolongan dan ampun pada Mas Andre, seolah hanya angin lalu untuknya. Saat aku terus menangis, Mas Andre tiba-tiba menamparku hingga membuat bibirku mengeluarkan darah segar. Mas Andre yang kesetanan tanpa henti melampiaskan nafsunya. Aku yang merasakan sesuatu merobek tubuhku, membuatku berteriak kencang, dan saat itulah Mas Andre menamparku lagi. Aku pun pasrah dengan Mas Andre yang terus melayangkan nafsunya. Aku terus menangis meminta tolong, meski dengan suara melemah. Mas Andre juga tidak henti-hentinya, kadang menampar dan memukul kepalaku. Di saat Mas Andre telah selesai dengan nafsu bejatnya dan merapikan pakaiannya, dia mengatakan, "Aku belum selesai sampai di sini. Sampai kapanpun kamu tidak akan aku lepas." Setelah itu dia meludahiku dan berlalu pergi. Aku tidak menjawab sepatah kata pun perkataan Mas Andre. Yang aku rasakan saat itu, sekujur badanku perih dan sakit, hatiku hancur, marah. Tapi aku tidak bisa apa-apa. Perlahan pandanganku mulai kabur dan gelap. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di tempat yang aku sendiri tidak tahu itu di mana. Saat aku sedang kebingungan, tiba-tiba sesosok berbadan besar dan berbulu hitam memegang tanganku dan memasukkanku ke sebuah kurungan besi
yang mana di kurungan itu terdapat bunga mawar hitam, merah, dan putih. Saat aku mencoba melepaskan diri dari besi itu, aku menggenggam besi itu ternyata panas sekali. Tangan sampai mengeluarkan asap. Aku mencoba berteriak tapi suaraku mendadak hilang. Aku terduduk menangis menjerit meminta pertolongan kepada Tuhan meski dalam hati. Tiba-tiba datang sosok Mas Andre dengan mudahnya. Dia menembus kurungan besi tersebut. Dia menarikku dengan kasar lalu mengganti pakaianku yang kotor dengan selendang yang mana selendang itu memiliki aroma seperti bunga melati. Lalu menggendongku keluar pagar besi itu dengan mudahnya. Aku yang ingin meminta tolong untuk dilepaskan, tapi terhalang dengan suaraku yang hilang. "Kenapa? Kamu ingin aku melepaskanmu? Itu gak akan mungkin dan gak akan pernah aku lakukan," kata Mas Andre sembari tersenyum ke arahku. Aku dibawa ke suatu ruangan yang aku sendiri gak tahu itu ruangan apa. Tapi yang pasti, di sana terdapat seperti kendi besar berisi air dan ada baju seperti baju pengantin adat Jawa. Mas Andre mendudukkanku di samping kendi itu lalu mulai menyiramku dengan air tersebut. Aku yang tidak bisa bersuara hanya bisa pasrah dengan apa yang Mas Andre lakukan. Setelah Mas Andre selesai memandikanku, dengan tangannya dia membelai pipiku. "Sebentar lagi kamu akan menjadi milikku seutuhnya dan gak akan ada yang bisa menghalangi kita lagi sekalipun orang tuamu," kata Mas Andre. Aku hanya bisa membuang muka dan menangis berharap seseorang menolongku. Di saat Mas Andre telah selesai memandikanku dan akan memakaikan baju pengantin itu terhadapku, tiba-tiba dia terjatuh seperti ada seseorang yang menendangnya dari belakang. Mas Andre pun terlempar dan terjatuh hingga membuat kendi yang berisi air tadi pecah. "Sialan, siapa kamu? Berani-beraninya ikut campur?" Aku melihat seorang bapak tua dengan janggut putihnya dan pakaian putihnya juga sorban yang menggantung di pundaknya. "Lepaskan gadis itu dan cepat minta ampun kepada Sang Tuhan atas apa yang telah kamu lakukan. Kamu sudah terlalu jauh anak muda." Aku menangis memberi tatapan ke bapak itu, tanda meminta tolong. "Bersetan dengan itu, rasa sakitku jauh lebih penting. Apa salah jika aku memaksa untuk memilikinya? Aku sudah melakukan yang terbaik untuknya, tapi apa balasannya?" "Aku mengerti rasa sakitmu, nak. Tapi bersekutu dengan jin adalah sesuatu tindakan yang tidak benar. Andai kamu mau maafkan kesalahannya dan ikhlas, kamu tidak akan sejauh ini. Jodoh sudah ada yang mengatur, nak." "Minggir, jangan ikut campur atau kamu akan mati," ancam Mas Andre. "Aku tidak ingin menyakitimu. Jadi sebelum terlambat, kembalilah, nak. Ingat keluargamu dan ibumu. Bapak akan berusaha membantumu untuk lepas dari perjanjian hitam itu," kata si bapak dengan penuh wibawa. "Justru lebih baik engkau pergi sebelum aku membunuhmu." Tiba-tiba dari arah belakang si bapak datang sesosok berbadan tinggi dan berbulu lebat yang tadi membawaku masuk ke dalam besi, menyerang si bapak. Bapak itu nampak tenang menghadapi sosok itu. Perkelahian pun tidak bisa dihindari. Saat sosok itu berada dalam cengkeraman bapak tersebut, si bapak sempat mengingatkan Mas Andre. "Sebelum aku hancurkan makhluk ini, cepat bertobat dan kembalilah, nak. Karena aku tahu makhluk ini adalah makhluk yang membentengimu. Kalau aku hancurkan dia, maka mustahil dirimu akan selamat." "Jangan banyak bicara orang tua. Kaulah yang seharusnya menyerah," kata Mas Andre sembari menahan sakit di dadanya. "Baiklah, sepertinya kamu menguji nyaliku. Jangan salahkan aku apapun yang terjadi dengan makhluk itu dan dirimu." Semakin kuat bapak itu mencengkeram makhluk tersebut. Terdengar si bapak membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang membuatku dan Mas Andre sama-sama merasakan kesakitan. Hidungku seketika mengeluarkan darah. Badanku terasa panas dan sakit seperti orang tertusuk-tusuk jarum. Aku terus berteriak meski dengan suara yang hilang. Dan saat makhluk itu benar-benar hancur, suaraku kembali. Badanku perih, lemas. Dan kulirik sekilas Mas Andre yang menggelepar seperti ayam baru saja dipotong tangan dan kakinya. Hangus wajahnya seperti terbakar dan mengeluarkan asap hitam. Si bapak berjalan mendekat ke arahku. "Kini sakitmu telah usai, pulanglah." Saat si bapak menyentuh kepalaku, tiba-tiba seperti ada yang menarikku. Rasa mual tiba-tiba menyerangku, aku pun memuntahkan semua cairan hitam pekat
yang sangat bau. Beberapa belatung ikut keluar dari perutku. Setelah aku merasa sudah cukup memuntahkan isi perutku, ibu langsung membersihkan mulutku dan memberiku air minum. Lalu berteriak memanggil bapak. Pak, iya sadar pak. Ya Allah, alhamdulillah Nduk, kamu bangun juga. Ya Allah, sayang ibu. Sembari memeluk dan menciumku. Bapak berlari memasuki kamarku. Ya Allah Gusti ya. Maafin bapak ya Nduk, karena keegoisan bapak, kamu jadi seperti ini. Kata bapak yang juga menangis. Aku lihat ibu menangis di pelukan kakak. Ya, ternyata kakak mengambil cuti setelah ibu mengabari keadaanku. Aku yang masih lemah tidak bisa menjawab apa-apa, bahkan seperti linglung. Tiba-tiba masuk sosok bapak yang menyelamatkanku, masuk bersama Pak Ade. Berikan minuman ini pada Yaya, Pak. Bapak, kataku sembari menatap ke arah si bapak. Sudah, nanti saja, simpan dulu pertanyaannya, biar tenaga dan fisikmu pulih dulu. Aku pun meminum air pemberian si bapak. Ini air harus dihabiskan, dan yang satu yang sudah saya campur dengan daun bidara dan garam ini dicampurkan pada air mandi Mbak Yaya. Harus di dalam ember dan menggunakan air hangat sampai air ini habis. Semua sudah aman, dan insya Allah Mbak Yaya juga segera membaik. Kata si bapak sembari menyerahkan 2 botol air besar. Terima kasih Pak, Bapak sudah menyelamatkan anak saya. Saya tidak melakukan apapun Pak, semua sudah karena Allah. Kalau bukan karena Dia, saya tidak akan bisa menyelamatkan Mbak Yaya. Saran saya setelah Mbak Yaya pulih, Bapak dan keluarga datang dan meminta maaf pada keluarga Mas Andre. Karena bagaimanapun sakit hati beliau juga tidak bisa dibiarkan. Insya Allah keluarga Mas Andre mau maafkan dan sebaliknya. Bapak dan sekeluarga maafkan kesalahan Mas Andre terhadap Mbak Yaya. Baik Pak, insya Allah kami usahakan setelah adik saya sembuh. Hari demi hari keadaanku semakin membaik. Sudah 1 bulan ini dan belakangan, ibu baru menceritakan sewaktu aku menghilang dari rumah. Aku ditemukan warga yang sedang mencari kayu bakar, sudah tidak dalam keadaan yang tidak sadarkan diri, dan baju yang membuka akibat robekan di bagian depan juga tanpa celana. Ibu bapak yang panik segera membawaku ke rumah sakit yang ada di kota dengan menggunakan mobil Pak D. Di rumah sakit itulah ibu sempat menangis histeris dan pingsan setelah mengetahui keadaanku dari dokter. Aku yang mendapat kekerasan seksual juga fisik membuat ibu tidak sanggup menahan kesedihannya. Berhari-hari aku terbaring tidak sadarkan diri di rumah sakit sampai dokter menyarankan untuk membawaku pulang dan mencari orang yang bisa mengobatiku. Karena dari hasil kesehatan fisikku sudah membaik, tapi aku tidak kunjung sadarkan diri. Setelah itu Pak Ade mencari orang yang bisa mengobatiku kesana kemari, hingga bertemulah dengan si bapak yang kemarin menolongku. Setelah aku benar-benar pulih, aku dan keluarga memutuskan untuk bertamu ke tempat kediaman keluarga Mas Andre. Menggunakan mobil Pak Ade dan bertanya ke tetangga di sekitar desa Mas Andre, kami pun akhirnya sampai di rumah keluarga Mas Andre. Awalnya kedatangan kami ditolak oleh adik Mas Andre, tapi dengan memohon akhirnya adik Mas Andre mengizinkan kami untuk bertemu ibu dan bapak Mas Andre. Setelah bersalaman dengan kedua orang tua Mas Andre, kakak pun langsung bertanya di mana keberadaan Mas Andre. Dari cerita bapak Mas Andre, barulah kita mengetahui Mas Andre sudah tiada 2 bulan yang lalu. Sebelum itu Mas Andre selalu mengurung diri di kamar. Terkadang terdengar suara tangisan di dalam kamarnya. Mas Andre juga lebih sering diam hingga suatu ketika bapaknya bertanya apa yang membuat Mas Andre menjadi demikian. Barulah bapaknya tahu kalau keluarga aku memutuskan pertunanganku dengan Mas Andre hingga membuat Mas Andre seperti depresi. Tiba-tiba Mas Andre pamit pergi, dia bilang ingin menjemputku di situ. Sebenarnya perasaan bapak Mas Andre tidak enak. Saat beberapa hari Mas Andre belum juga pulang, ingin mencoba ke rumahku, tapi bapak Mas Andre takut kalau ternyata Mas Andre tidak ada di sana. Besoknya Mas Andre pulang tapi dengan sosok Andre yang berbeda. Setelah pulang, entah dari mana Mas Andre tidak pernah keluar rumah. Dia keluar jika ada keperluan hajat seperti mandi dan buang hajat. Kalaupun dipanggil, Mas Andre tidak pernah menjawab panggilan dari ibu dan bapaknya. Hingga suatu ketika, terdengar suara yang seperti meledak dan erangan dari Mas Andre. Bapak pun memaksa mendobrak pintu kamar Mas Andre. Disitulah keluarga Mas Andre baru tahu apa yang dilakukan Mas Andre selama ini.
Alhamdulillah sekarang keluargaku dengan keluarga Mas Andre saling memaafkan meski aku memiliki sedikit trauma akan kejadian malam itu. Gak pernah lupa aku untuk selalu mendoakan Mas Andre agar mendapatkan tempat yang baik. Hingga di tahun ini, 2024, aku tidak pernah lupa untuk mendoakannya. Sesekali terkadang aku menangis saat mendoakan Mas Andre, teringat hal-hal kebaikan yang dia lakukan untukku dan rindu akan sosoknya. Jujur, aku pernah bermimpi sosok Mas Andre datang menemuiku. Dia menangis dan memelukku meminta maaf, lalu memintaku untuk tidak pernah lupa mendoakannya. Belum sempat aku jawab, sosok Mas Andre hilang dari pelukanku. Doaku untukmu, Mas. Tenanglah di alam sana, meski sekarang hanya kamu yang dapat melihatku. Doaku gak pernah putus untukmu. Tanpa terasa waktu terus berlalu. Sekarang aku dan Mas Andre sudah tidak tinggal dalam satu kota. Setelah perpisahanku dan teman-teman usai, aku pun kembali ke desaku. Halo sayang, sehat kan? Tanya Mas Andre. Alhamdulillah sehat, Mas. Mas sendiri gimana? Mas kesepian sayang semenjak kamu kembali ke desa. Mas jarang keluar selesai bekerja. Mas lebih sering memilih untuk istirahat. Maaf ya Mas, kemarin-kemarin kita jarang saling memberi kabar. Aku sibuk Mas. Memang beberapa hari kemarin aku dan Mas Andre jarang berkomunikasi karena memang aku merasa sangat kelelahan. Iya sayang, gak apa-apa. Aku paham, yang penting kamu sehat-sehat ya. Mas, jadi kapan Mas mau bicara ke keluarga soal kita? Insya Allah, Sabtu sore Mas pulang. Sekalian Mas bicara ke orang tua Mas. Ya udah Mas, aku akan cari waktu yang pas untuk coba ngomong ke ibu sama bapak. Mas udah duluan ya. Aku mau tidur, rasanya udah ngantuk banget. Iya sayang, jaga diri ya. Setelah telepon ditutup, tidak lama aku langsung tertidur. Aku terus berpikir dan mencari momen yang pas untuk mengutarakan hal ini. Karena selain aku tahu respon seperti apa yang akan ditimbulkan kedua orang tuaku, aku juga belum niat untuk serius karena masih ingin fokus pada masa pembelajaran dan cita-cita. Tapi setelah aku bertemu Mas Andre, perlahan aku berubah arah. Saat aku, ibu dan bapak bersantai di ruang TV, aku rasa ini waktu yang tepat untuk mengutarakan isi hatiku. Ku coba mengatur nafas dan berusaha untuk tetap tenang. Pak, Bu, kataku. Detak jantungku semakin cepat berdetak, nafasku mulai tidak beraturan. Ya mau ngomong serius sama bapak ibu boleh? Seketika bapak yang tadi menatap layar HP-nya berhenti dan berpindah ke arahku. Ibu mengecilkan suara TV. Suasana seketika menjadi serius, membuatku diam beberapa saat. Mau ngomong apa, Nduk? Bu, Pak, sebenarnya Yaya punya pacar yang selama ini Yaya sembunyikan dari bapak sama ibu. Namanya Mas Andre. Dia orangnya baik, perhatian dan sangat ngejaga Yaya, bahkan dia selalu usahain apa yang Yaya mau. Tapi sungguh Bu, Yaya dan Mas Andre gak pernah macam-macam. Bahkan di saat Yaya sakit, Mas Andre selalu ngerawat dan jaga Yaya sampai Yaya sembuh. Kita sama-sama berniat ingin hubungan yang lebih serius, tapi Mas Andre janji kok, Bu, dia tetap akan membolehkan aku untuk lanjut kuliah. Hening, tidak ada jawaban untuk sesaat. Sekilas kulihat bapak menatapku lekat, sedangkan ibu hanya diam tanpa melihatku. Berapa lama kamu kenal dia? Udah kenal keluarganya, kehidupannya, latar belakangnya? Kata bapak dengan suara dan nada yang serius, membuat detak jantungku semakin cepat. Yaya belum pernah mengenal langsung keluarga Mas Andre, Pak. Tapi Mas Andre pernah cerita dan memberi penjelasan ke Yaya soal dia dan keluarganya. Aku pun mulai bercerita apa yang disampaikan Mas Andre pada malam itu tentang semua keluarga Mas Andre. Kapan dia siap menemui keluarga kita? Tanya bapak. Insya Allah secepatnya setelah dia meminta izin ke keluarganya, Pak. Sampaikan pesan bapak ke dia. Bapak menunggu kedatangannya. Jawab bapak sambil berlalu pergi. Aku hanya terdiam tanpa bisa menjawab perkataan bapak. Entah kenapa hatiku merasa ini ada yang salah. Hati dan pikiranku pun berperang. Setelah hari itu aku dan bapak seperti ada jarak. Kami hanya mengobrol seperlunya. Bahkan terkadang bapak menjawab perkataanku dengan singkat. Sedangkan aku dan ibu masih seperti biasa. Terkadang aku juga melihat bapak selalu tidur saat sudah larut malam. Pernah aku berpura-pura ingin minum ke dapur, padahal aku ingin melihat apa yang sedang bapak lakukan sampai larut malam baru tertidur. Belum tidur, Pak.
Tanyaku yang melihat bapak duduk termenung di depan TV, tapi tatapannya seperti bukan mengarah ke TV. Jawabnya singkat. Saat aku ingin menghampiri bapak, tiba-tiba bapak buru-buru mematikan TV dan berlalu masuk ke kamar. Aku hanya bisa menghembuskan nafas berat dan terus bertanya apa yang salah dariku. Entahlah. Akhirnya hari itu tiba. 30 menit setelah adzan Isya, Mas Andre dan keluarganya datang dengan niat ingin melamarku. Tidak banyak yang hadir dari pihak Mas Andre, hanya ada Mas Andre, bapak, ibu, adik, dan suaminya, serta 2 orang bapak yang aku kurang tahu mereka siapa. Sedangkan dari pihakku, ibu bapak, kakek, paman, bibi, dan sepupuku. Singkat cerita, sesi lamaran pun usai dan akan diadakan pertunangan sesuai tanggal yang sudah ditentukan. Alhamdulillah, batinku, saat lamaran Mas Andre diterima oleh bapak dan keluargaku. Sedikit tambahan, kakak tidak bisa menghadiri acara ini karena tidak mendapatkan izin dari tempatnya bekerja. Acara selesai, lanjut makan-makan. Setelah itu keluarga Mas Andre berpamitan untuk pulang. Aku dan ibu dibantu bibiku membereskan sisa alat makan di ruang depan. Entah kenapa harusnya aku bahagia akan hal ini, tapi hatiku mengatakan ada yang salah. Bapak tidak mengatakan hal apapun setelah acara lamaranku. Sangat berbeda saat acara tadi, begitu juga dengan ibu dan keluargaku yang lain. Beberapa hari setelah lamaran semua berjalan normal, tapi sifat bapak belum berubah sampai di suatu ketika. Saat bapak dan ibu berkunjung ke rumah nenek, aku yang ditinggal sendiri di rumah merasa kesepian. Saat kemudian teleponku berdering, ternyata kakak menelponku. "Halo kak," sapaku. Rasanya lega sekali kakak menelpon aku. Ingin rasanya aku curahkan semua masalahku, termasuk sifat bapak beberapa terakhir ini. "Halo dek, kamu di mana? Kakak mau ngomong penting." "Aku di rumah kak, aku juga ada yang mau aku ceritain deh kak." "Udah, ini lebih penting dari apa yang kamu mau ceritain ke kakak. Dengerin kakak ya. Kakak tahu kamu anak baik, nurut dan pintar." "Apa sih kak? Kok kayak penting banget?" Perasaanku mulai gak karuan. "Kakak tahu beberapa hari ini sikap bapak dingin ke kamu, begitu juga ibu. Kakak juga sudah ngomongin ini ke ibu, kalau sebenarnya bapak kurang setuju dengan keputusan dan pilihanmu, juga rencanamu yang mendadak seperti kemarin." "Tapi kak, kemarin lamaran Mas Andre diterima kok sama bapak. Dan nanti aku udah mau tunangan. Lagi pula bapak gak ada ngomong apa-apa ke aku. Apalagi yang soal kalau bapak kurang setuju." "Itu karena bapak ngelihat kamu sudah terlalu sayang ke dia. Bahkan ibu bilang, waktu bapak ngelihat Andre pertama kali dan dia menyalami bapak aja, udah ngerasa dia nggak baik buat kamu, dek." "Karena apa? Latar belakangnya, ekonominya, atau apa? Lagi pula kak, selama ini Mas Andre baik kok sama aku." "Adik, kita nggak tahu alasan pasti kenapa bapak kurang setuju. Tapi percaya sama kakak, sebelum terlambat kamu sholat istikharah dulu. Ya, apapun jawabannya, kamu pikir baik-baik. Dan tunggu jawaban dari mimpimu sama berulang kali." "Ya sudah, aku coba," jawabku sambil menghembuskan nafas panjang. Semenjak percakapanku dan kakakku, aku selalu merenung dan berpikir apa yang salah dari Mas Andre. Sejauh ini dia pria baik dan sopan. Aku pun teringat ucapan kakak untuk melakukan sholat istikharah. Selesai menunaikan sholat Isya, aku lalu melakukan istikharah. Kalaupun aku tertidur, aku lakukan setelah sholat tahajud. 4 hari sudah aku lakukan, tapi belum ada jawaban apapun. Tepat di malam ke-7, aku mendapatkan jawaban, namun aku masih belum percaya. Jadi aku lakukan sampai 7 hari, dan selama 7 hari mimpiku selalu sama. Setelah aku merasa tenang dan yakin dengan jawaban mimpiku, aku pun menghampiri bapak yang berada di kamar, mencoba untuk mengutarakan pertanyaan dan keputusanku. Memang gak mudah karena di sisi lain, aku sangat sayang ke Mas Andre, tapi aku juga gak mau membina sebuah hubungan tanpa restu orang tua. Belum aku berbicara, bapak memelukku terlebih dahulu sambil menangis dan meminta maaf. Ya, setelah melakukan percakapan panjang, aku dan bapak juga setelah melakukan istikharah. Meski berat hati, aku memutuskan untuk membatalkan pertunanganku, begitu juga memutuskan hubunganku dengan Mas Andre. Sore itu aku hubungi Mas Andre dan memintanya untuk bertemu saat sore hari di sungai yang ada di sekitar desaku. "Mas, aku mau ngomong serius." "Iya sayang, kenapa? Mau ngomong apa sih? Kok sampai ngajak ketemu di sini? Padahal kan aku bisa aja ke rumah jemput kamu."
Justru itu Mas, aku memilih untuk ngomongin di luar. Ini soal kita. Jawabku. Terlihat mata Mas Andre menatapku mulai serius. Serius itu? Mas, sebelumnya aku minta maaf kalau mungkin apa yang aku katakan bakal buat kamu sakit hati. Kataku. Mas Andre masih terdiam menatapku. Langsung ke intinya aja, kata Mas Andre dengan nada suara yang berbeda. Baru kali ini aku mendengar suara Mas Andre yang sedikit membuatku takut. Maaf Mas, hubungan kita nggak bisa dilanjutkan. Hening. Tidak ada jawaban. Mas Andre hanya diam menatapku dengan 1000 tanda tanya. Kenapa? Aku salah apa? Apa aku kurang? Mas, denger aku, kataku sambil memeluk Mas Andre dan air mata yang sudah tidak tertahan. Mas nggak kurang apa-apa, tapi memang takdir kita nggak bisa sama. Tiba-tiba Mas Andre melepas pelukanku dan mencengkram pundakku dengan sangat kuat. Bilang, aku salah apa? Aku kurang apa? Sedangkan kemarin keluargamu begitu ramah menyambutku. Kenapa tiba-tiba kamu bilang kita harus selesai ya? Mas, sakit Mas, kataku sambil mencoba melepas tangan Mas Andre. Oh, aku tahu. Harta dan uang kan yang kamu dan keluargamu cari. Aku memang bukan sepertimu yang keluarga berada. Tapi selama ini, apa kamu merasa kekurangan ah? Apa yang kamu mau yang belum aku usahain? Bilang, ucap Mas Andre dengan suara yang mulai meninggi. Aku sudah usahain semuanya buat kamu. Aku gak bisa terima kita selesai dengan cara begini. Aku mencoba memeluk Mas Andre yang menangis sambil terduduk. Aku tahu kamu masih sayang sama aku. Ikut aku. Kita lari dari mereka yang mencoba untuk misahin kita. Kita bangun kebahagiaan kita sendiri tanpa mereka. Aku janji akan berusaha bahagiain kamu. Kamu juga boleh kuliah dan aku akan berusaha cari biaya untuk kuliah kamu, untuk kehidupan kita, untuk anak kita. Kamu mau kan? Tanya Mas Andre. Mas, kita gak bisa seperti itu. Maaf Mas, aku gak bisa ikuti caramu. Sekali lagi, maaf Mas, kita gak bisa lanjutin hubungan ini. Gak ya? Aku gak mau kita selesai. Aku akan berusaha untuk ngeyakinin orang tuamu. Mas, udah Mas. Aku lebih tahu Bapak. Kalau gitu, kenapa gak dari awal kamu tolak lamaranku? Kenapa setelah setengah perjalanan kamu baru ngungkapin ini ya? Kata Mas Andre. Kali ini suaranya lebih kencang. Maaf Mas, aku harap kamu bisa menerima keputusan ini. Sampaikan salam maafku ke orang tuamu. Hal tidak terduga yang dilakukan Mas Andre adalah dia mencium bibirku dan memelukku erat. Aku yang tersentak kaget karena ini adalah ciuman pertamaku dan Mas Andre adalah orang pertama yang menyentuh bibirku. Tanpa sengaja refleks aku mendorong Mas Andre dan menamparnya. Gila kamu Mas? Ya, aku memang gila. Tanpa menjawab perkataan Mas Andre, aku yang sudah merasakan ketakutan luar biasa langsung berlari menuju rumah karena hari mulai senja. Tiba-tiba Mas Andre berteriak, kalau aku gak bisa dapetin kamu, orang lain juga gak akan bisa ya. Sekilas aku menatap Mas Andre. Aku tahu tidak banyak hal yang Mas Andre rasakan, tapi aku merasa ada yang lebih dari itu. Namun entah apa, setelah beberapa kejadian aku dan Mas Andre, aku jadi banyak merenung dan terdiam karena aku merasa Mas Andre gak akan tinggal diam. Aku pun selalu berpikir positif dan percaya semua baik-baik saja. Kenapa Tondo? Kok beberapa hari ini ibu perhatiin kamu selalu diam? Mikirin apa sih? Tanya ibu yang mengejutkanku di ruang TV. Ah, nggak apa-apa bu. Bu, ya boleh nggak? Kuliah ngambil tahun depan. Ya pengen istirahat. Ya kalau ibu nggak apa-apa, tapi coba tanya bapakmu dulu. Apa toh? Kok bapak-bapak? Kata bapak. Ya wes, kalau kamu mau istirahat dulu asal tahun depan beneran kuliah lo ya. Makasih bapak, bapak emang terbaik, kataku sembari memeluk bapak. Tidak terasa aku dan Mas Andre sudah tidak saling mengobrol. Bahkan aku gak pernah tahu kabar Mas Andre di mana, bagaimana, dan seperti apa keadaan keluarganya. Hatiku masih merasa was-was dan masih teringat jelas perlakuan Mas Andre untuk yang terakhir kalinya. Kalau dihitung-hitung sudah 3 bulan lamanya aku dan Andre tidak pernah saling mengetahui kabar satu sama lain. Mas Andre apa kabar ya? Batinku sembari menikmati angin malam lewat jendela kamarku. Tiba-tiba aku merasakan udara dingin dan dingin yang tidak biasa. Segera kututup pintu jendela dan merebahkan diri. Saat tidur itulah
Aku bermimpi aku bertemu sosok laki-laki yang wajahnya susah sekali aku kenali, tapi serasa tidak asing dengan suaranya. Sosok itu mengatakan, "Kamu tidak akan bisa lepas." "Siapa kamu?" Dengan cepat aku melihat kabut tebal yang seolah menuju ke arahku. Yang sempat aku menghindar, kabut itu menabrakku. Pek, aku terjatuh. Aku terbangun dengan rasa dada yang sakit dan tiba-tiba memuntahkan sesuatu yang mengeluarkan cairan merah segar. Setelah memuntahkan sesuatu, aku melihat di kamarku sudah ada ibu, bapak, juga Pak Deku. "Bu, aku kenapa? Dadaku sakit sekali." "Ya Allah, Nduk, akhirnya kamu bangun," katanya sambil memelukku dan menangis. "Kamu sudah gak sadar 3 hari, Nduk. Awalnya ibu dengar kamu merintih kesakitan, jadi ibu langsung ke kamarmu. Tapi kamu gak bisa ibu bangunkan, malah kamu tidur lagi. Tapi setelah itu kamu merintih kesakitan lagi. Begitu terus sampai hari ini. Syukur Pak Demu bisa datang untuk menolong kamu." Aku terdiam. 3 hari? Gak mungkin, rasanya aku hanya tidur beberapa detik yang lalu. Batinku sambil menahan rasa sakit di dadaku. "Sudah Mbak Yu, biarkan Yaya istirahat dulu, dia masih terlalu letih," jawab Pak D. Ibu mengganti bajuku lalu membersihkan bekas muntahanku dan mengganti selimutku. Setelah itu membiarkanku istirahat. Saat sendiri aku masih bertanya-tanya, apa benar 3 hari lamanya aku gak sadarkan diri. Tiba-tiba dadaku serasa sakit sekali hingga membuatku susah bernafas. Bahkan untuk memanggil ibu rasanya sudah tidak sanggup. Tanpa sengaja gelas yang berada di sebelahku tersenggol tanganku dan terjatuh. Mendengar suara pecahan gelas, ibu berlari ke arah kamarku. Melihatku dengan nafas tersegal-segal dan wajah yang pucat penuh keringat, ibu memanggil bapak. Pak D juga bapak pun berlari menuju kamarku. Kali ini bukan saja dadaku yang sakit, tapi juga perutku. Kurasakan perutku seperti ditusuk di bagian ulu hati, lalu seperti ada yang ditarik keluar. Ya, lagi-lagi aku memuntahkan cairan merah segar. Lagi dan kali ini lebih banyak dari yang sebelumnya. Bahkan di tengah-tengah cairan merah segar itu, aku dapat melihat beberapa rambut berwarna putih. "Mas, tolong ambilkan air putih," pinta Pak D ke bapak. Setelah bapak memberikan air itu ke Pak D mendoakan air itu, lalu memberikannya untuk aku minum. Sisanya diusapkan ke bagian wajahku. Ajaibnya, tubuhku serasa agak membaik. Beberapa hari setelahnya, aku mulai merasakan keanehan. Badanku selalu sakit setiap mendengar azan, seperti dipukuli beberapa orang. Telingaku serasa terbakar, kepalaku seperti tertusuk jarum. Bahkan terkadang aku selalu berteriak-teriak. Tidak jarang, aku mengumpat ke orang yang sedang mengumandangkan azan. Kata ibu, aku juga sering duduk terdiam melamun. Kadang tiba-tiba menangis dan meminta seseorang itu kembali. Pernah di suatu malam tiba-tiba aku sangat merindukan Mas Andre. Bahkan saat aku mendengar suara bisikan seperti suara Mas Andre yang memanggilku, aku pun berjalan keluar rumah. Di kejauhan aku melihat sosok Mas Andre yang melambaikan tangannya, memintaku untuk segera mendatangi dan memeluknya. Tanpa sadar aku langsung mengikuti bayangan sosok Mas Andre. Tapi semakin aku mendekat, sosok Mas Andre terus berjalan. Aku pun mengikuti sosok itu sambil terus memanggilnya. Mas Andre, tunggu," kataku seraya berjalan sedikit berlari mengejar sosok Mas Andre tanpa memakai alas kaki. Ketika kesadaranku kembali, kudapati diriku bukan di rumah lagi, melainkan di pinggir sungai, dan di belakangku terdapat batu besar berdiri. Aku sadar, ini bukan sungai yang sering-sering aku datangi. Saat aku mulai merasakan ketakutan dan kebingungan, tiba-tiba aku melihat ada seorang lelaki datang ke arahku. "Siapa kamu?" "Ini aku, sayang." Mendengar suaranya aku langsung mengerti itu Mas Andre. "Mau apa kamu, Mas? Kenapa aku dan kamu ada di sini?" "Bukannya selama ini kamu merindukanku dan mencariku? Bahkan kamu sendiri yang mendatangiku kemari." "Bohong, kamu bohong, Mas. Aku memang memikirkanmu, tapi tidak merindukanmu karena aku sudah ikhlas dengan perpisahan kita." Mas Andre tiba-tiba mencengkram daguku. "Apa kamu tahu bagaimana sakit hatinya aku atas keputusanmu yang sepihak?" "Mas, sakit, lepas," kataku sambil menangis ketika tangan Mas Andre melepas cengkramannya. Ya sayang, ikutlah denganku. Aku berjanji akan selalu membahagiakanmu." Aku yang mulai awas langsung mundur. "Enggak, Mas,
Kita nggak akan bisa sama-sama lagi. Ibu bapakku nggak akan pernah setuju, kataku sembari melangkah mundur. Namun sial, aku terhalang batu besar yang berada di belakangku. Tiba-tiba Mas Andre menarikku ke pelukannya dan mengatakan, "Aku nggak akan biarin siapapun mengambilmu dariku, Yaya." Seketika Mas Andre mencium bibirku. Aku yang kaget langsung melepaskan pelukan Mas Andre dan menamparnya. Perempuan sialan. Aku yang sadar Mas Andre mulai mendekat langsung melarikan diri. Namun saat aku melangkah hati-hati di antara bebatuan, kakiku terpleset dan akhirnya aku terjatuh. Baju tidur yang aku kenakan pun basah dan saat itu Mas Andre menarikku berdiri lalu menamparku dengan sangat keras hingga aku terjatuh. Namun akhirnya aku sempat memegang batu yang berada di sampingku hingga aku tidak sampai jatuh lagi ke dalam air. Segera aku berbalik dan mendorong Mas Andre. Saat dia terjatuh, aku langsung berlari. Saat berada di dalam hutan, aku terus berlari dalam kegelapan sembari terus menangis dan meminta pertolongan dalam hati. Tiba-tiba kakiku menginjak akar pohon yang runcing hingga membuatku terjatuh. "Ah!" teriakku menahan sakit dan melihat darah yang mengucur deras. Sesaat aku mendengar suara Mas Andre. Larilah sekuat mungkin." Dengan susah payah aku berdiri dan berlari menjauh dari Mas Andre. Dari kegelapan aku melihat batang pohon yang lebar. Aku pun memutuskan untuk bersembunyi di balik batang pohon itu. Kututup mulutku sambil menahan tangis dan perih di kakiku. Rasa dingin mulai menjalar di sekujur tubuhku karena pakaianku yang basah. Saat aku mendengar langkah kaki Mas Andre berhenti tepat di sampingku, aku berusaha untuk menahan suaraku. Tidak lama, Mas Andre melangkah pergi. Namun saat aku menoleh ke arah kiri, tiba-tiba tangan Mas Andre mencekik leherku, lalu sambil menarikku berdiri. "Mau kemana? Sudah aku bilang kamu gak akan bisa lepas dariku." "Mas, lepaskan aku mohon," pintaku sambil menangis dan menahan sakit di leherku. "Lepasin kamu? Lalu bagaimana dengan rasa sakitku, ah?" "Lalu aku harus apa, Mas?" Tiba-tiba Mas Andre melemparku ke tanah hingga dada dan bahu kananku menghantam tanah. "Kamu tahu bukan, kalau aku gak akan biarin kamu lepas gitu aja," katanya sambil tersenyum. Aku yang mengerti maksud Mas Andre langsung mundur meski dengan berbaring sambil mendorong kakiku. "Mas, kamu boleh membunuhku sebagai balas dendammu, tapi tolong jangan apa-apakan aku dan keluargaku." Tiba-tiba Mas Andre berjongkok dan mencekikku lagi. Kalau aku membunuhmu, itu belum bisa membayarkan rasa sakitku. Bahkan membuatmu sakit seperti ini tidak akan membuatku puas." Aku kaget. "Jadi selama ini, ya aku yang membuatmu sakit?" "Tega kamu, Mas." "Kamu apa aku yang tega? Pikir dengan otakmu." Tiba-tiba Mas Andre memandangiku dengan tatapan penuh liar. "Kalau dilihat-lihat, kamu boleh juga. Sudah lama aku menahan ingin menyentuhmu." "Mas, aku mohon, jangan Mas. Kamu boleh membunuhku saat ini juga, asal jangan sentuh aku, Mas." Tanpa kata Mas Andre mulai menggerahi tubuhku, bahkan menarik paksa baju tidurku hingga robek, memperlihatkan tubuh bagian depanku dengan penuh nafsu. Dia mencium tubuhku. Aku yang terus menangis sambil meminta pertolongan dan ampun pada Mas Andre, seolah hanya angin lalu untuknya. Saat aku terus menangis, Mas Andre tiba-tiba menamparku hingga membuat bibirku mengeluarkan darah segar. Mas Andre yang kesetanan tanpa henti melampiaskan nafsunya. Aku yang merasakan sesuatu merobek tubuhku, membuatku berteriak kencang. Dan saat itulah Mas Andre menamparku lagi. Aku pun pasrah dengan Mas Andre yang terus melayangkan nafsunya. Aku terus menangis meminta tolong. Meski dengan suara melemah, Mas Andre juga tidak henti-hentinya, kadang menampar dan memukul kepalaku. Di saat Mas Andre telah selesai dengan nafsu bejatnya dan merapikan pakaiannya, dia mengatakan, "Aku belum selesai sampai di sini. Sampai kapanpun kamu tidak akan aku lepas." Setelah itu dia meludahiku dan berlalu pergi. Aku tidak menjawab sepatah kata pun perkataan Mas Andre. Yang aku rasakan saat itu, sekujur badanku perih dan sakit, hatiku hancur, marah. Tapi aku tidak bisa apa-apa. Perlahan pandanganku mulai kabur dan gelap. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di tempat yang aku sendiri tidak tahu itu di mana. Saat aku sedang kebingungan, tiba-tiba sesosok berbadan besar dan berbulu hitam memegang tanganku dan memasukkanku ke sebuah kurungan besi, yang mana di kurungan itu terdapat bunga mawar hitam, merah, dan putih. Saat aku mencoba melepaskan diri dari besi itu,
Aku menggenggam besi itu ternyata panas sekali. Tangan sampai mengeluarkan asap. Aku mencoba berteriak tapi suaraku mendadak hilang. Aku terduduk menangis menjerit meminta pertolongan kepada Tuhan meski dalam hati. Tiba-tiba datang sosok Mas Andre dengan mudahnya. Dia menembus kurungan besi tersebut. Dia menarikku dengan kasar lalu mengganti pakaianku yang kotor dengan selendang yang mana selendang itu memiliki aroma seperti bunga melati. Lalu menggendongku keluar pagar besi itu dengan mudahnya. Aku yang ingin meminta tolong untuk dilepaskan, tapi terhalang dengan suaraku yang hilang. "Kenapa? Kamu ingin aku melepaskanmu? Itu gak akan mungkin dan gak akan pernah aku lakukan," kata Mas Andre sembari tersenyum ke arahku. Aku dibawa ke suatu ruangan yang aku sendiri gak tahu itu ruangan apa. Tapi yang pasti, di sana terdapat seperti kendi besar berisi air dan ada baju seperti baju pengantin adat Jawa. Mas Andre mendudukkanku di samping kendi itu, lalu mulai menyiramku dengan air tersebut. Aku yang tidak bisa bersuara, hanya bisa pasrah dengan apa yang Mas Andre lakukan. Setelah Mas Andre selesai memandikanku, dengan tangannya, dia membelai pipiku. "Sebentar lagi, kamu akan menjadi milikku seutuhnya, dan gak akan ada yang bisa menghalangi kita lagi, sekalipun orang tuamu," kata Mas Andre. Aku hanya bisa membuang muka dan menangis, berharap seseorang menolongku. Di saat Mas Andre telah selesai memandikanku dan akan memakaikan baju pengantin itu terhadapku, tiba-tiba dia terjatuh, seperti ada seseorang yang menendangnya dari belakang. Mas Andre pun terlempar dan terjatuh hingga membuat kendi yang berisi air tadi pecah. "Sialan, siapa kamu? Berani-beraninya ikut campur?" Aku melihat seorang bapak tua dengan janggut putihnya dan pakaian putihnya, juga sorban yang menggantung di pundaknya. "Lepaskan gadis itu dan cepat minta ampun kepada Sang Tuhan atas apa yang telah kamu lakukan. Kamu sudah terlalu jauh, anak muda." Aku menangis memberi tatapan ke bapak itu, tanda meminta tolong. "Bersetan dengan itu, rasa sakitku jauh lebih penting. Apa salah jika aku memaksa untuk memilikinya? Aku sudah melakukan yang terbaik untuknya, tapi apa balasannya?" "Aku mengerti rasa sakitmu, nak. Tapi bersekutu dengan jin adalah sesuatu tindakan yang tidak benar. Andai kamu mau maafkan kesalahannya dan ikhlas, kamu tidak akan sejauh ini. Jodoh sudah ada yang mengatur, nak." "Minggir, jangan ikut campur, atau kamu akan mati," ancam Mas Andre. "Aku tidak ingin menyakitimu. Jadi sebelum terlambat, kembalilah, nak. Ingat keluargamu dan ibumu. Bapak akan berusaha membantumu untuk lepas dari perjanjian hitam itu," kata si bapak dengan penuh wibawa. "Justru lebih baik engkau pergi sebelum aku membunuhmu." Tiba-tiba dari arah belakang si bapak datang sesosok berbadan tinggi dan berbulu lebat yang tadi membawaku masuk ke dalam besi, menyerang si bapak. Bapak itu nampak tenang menghadapi sosok itu. Perkelahian pun tidak bisa dihindari. Saat sosok itu berada dalam cengkeraman bapak tersebut, si bapak sempat mengingatkan Mas Andre. "Sebelum aku hancurkan makhluk ini, cepat bertobat dan kembalilah, nak. Karena aku tahu makhluk ini adalah makhluk yang membentengimu. Kalau aku hancurkan dia, maka mustahil dirimu akan selamat." "Jangan banyak bicara, orang tua. Kaulah yang seharusnya menyerah," kata Mas Andre sembari menahan sakit di dadanya. "Baiklah, sepertinya kamu menguji nyaliku. Jangan salahkan aku apapun yang terjadi dengan makhluk itu dan dirimu." Semakin kuat bapak itu mencengkeram makhluk tersebut. Terdengar si bapak membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang membuatku dan Mas Andre sama-sama merasakan kesakitan. Hidungku seketika mengeluarkan darah. Badanku terasa panas dan sakit seperti orang tertusuk-tusuk jarum. Aku terus berteriak meski dengan suara yang hilang. Dan saat makhluk itu benar-benar hancur, suaraku kembali. Badanku perih, lemas. Dan kulirik sekilas Mas Andre yang menggelepar seperti ayam baru saja dipotong tangan dan kakinya. Hangus wajahnya seperti terbakar dan mengeluarkan asap hitam. Si bapak berjalan mendekat ke arahku. "Kini sakitmu telah usai, pulanglah." Saat si bapak menyentuh kepalaku, tiba-tiba seperti ada yang menarikku. Rasa mual tiba-tiba menyerangku, aku pun memuntahkan semua cairan hitam pekat yang sangat bau. Beberapa belatung ikut keluar dari perutku. Setelah aku merasa sudah cukup memuntahkan isi perutku, ibu langsung membersihkan mulutku dan memberiku air minum.
lalu berteriak memanggil bapak. Pak, iya sadar pak. Ya Allah, alhamdulillah Nduk, kamu bangun juga. Ya Allah, sayang ibu. Sembari memeluk dan menciumku. Bapak berlari memasuki kamarku. Ya Allah Gusti ya. Maafin bapak ya Nduk, karena keegoisan bapak, kamu jadi seperti ini. Kata bapak yang juga menangis. Aku lihat ibu menangis di pelukan kakak. Ya, ternyata kakak mengambil cuti setelah ibu mengabari keadaanku. Aku yang masih lemah tidak bisa menjawab apa-apa, bahkan seperti linglung. Tiba-tiba masuk sosok bapak yang menyelamatkanku, masuk bersama Pak Ade. Berikan minuman ini pada Yaya, Pak. Bapak, kataku sembari menatap ke arah si bapak. Sudah, nanti saja, simpan dulu pertanyaannya, biar tenaga dan fisikmu pulih dulu. Aku pun meminum air pemberian si bapak. Ini air harus dihabiskan, dan yang satu yang sudah saya campur dengan daun bidara dan garam ini dicampurkan pada air mandi Mbak Yaya. Harus di dalam ember dan menggunakan air hangat sampai air ini habis. Semua sudah aman, dan insya Allah Mbak Yaya juga segera membaik. Kata si bapak sembari menyerahkan 2 botol air besar. Terima kasih Pak, Bapak sudah menyelamatkan anak saya. Saya tidak melakukan apapun Pak, semua sudah karena Allah. Kalau bukan karena Dia, saya tidak akan bisa menyelamatkan Mbak Yaya. Saran saya setelah Mbak Yaya pulih, Bapak dan keluarga datang dan meminta maaf pada keluarga Mas Andre, karena bagaimanapun sakit hati beliau juga tidak bisa dibiarkan. Insya Allah keluarga Mas Andre mau maafkan dan sebaliknya, Bapak dan sekeluarga maafkan kesalahan Mas Andre terhadap Mbak Yaya. Baik Pak, insya Allah kami usahakan setelah adik saya sembuh. Hari demi hari keadaanku semakin membaik. Sudah 1 bulan ini dan belakangan, ibu baru menceritakan sewaktu aku menghilang dari rumah. Aku ditemukan warga yang sedang mencari kayu bakar, sudah tidak dalam keadaan yang tidak sadarkan diri, dan baju yang membuka akibat robekan di bagian depan juga tanpa celana. Ibu bapak yang panik segera membawaku ke rumah sakit yang ada di kota dengan menggunakan mobil Pak D. Di rumah sakit itulah ibu sempat menangis histeris dan pingsan setelah mengetahui keadaanku dari dokter. Aku yang mendapat kekerasan seksual juga fisik membuat ibu tidak sanggup menahan kesedihannya. Berhari-hari aku terbaring tidak sadarkan diri di rumah sakit sampai dokter menyarankan untuk membawaku pulang dan mencari orang yang bisa mengobatiku. Karena dari hasil kesehatan fisikku sudah membaik, tapi aku tidak kunjung sadarkan diri. Setelah itu Pak Ade mencari orang yang bisa mengobatiku kesana kemari, hingga bertemulah dengan si bapak yang kemarin menolongku. Setelah aku benar-benar pulih, aku dan keluarga memutuskan untuk bertamu ke tempat kediaman keluarga Mas Andre. Menggunakan mobil Pak Ade dan bertanya ke tetangga di sekitar desa Mas Andre, kami pun akhirnya sampai di rumah keluarga Mas Andre. Awalnya kedatangan kami ditolak oleh adik Mas Andre, tapi dengan memohon akhirnya adik Mas Andre mengizinkan kami untuk bertemu ibu dan bapak Mas Andre. Setelah bersalaman dengan kedua orang tua Mas Andre, kakak pun langsung bertanya di mana keberadaan Mas Andre. Dari cerita bapak Mas Andre, barulah kita mengetahui Mas Andre sudah tiada 2 bulan yang lalu. Sebelum itu Mas Andre selalu mengurung diri di kamar. Terkadang terdengar suara tangisan di dalam kamarnya. Mas Andre juga lebih sering diam hingga suatu ketika bapaknya bertanya apa yang membuat Mas Andre menjadi demikian. Barulah bapaknya tahu kalau keluarga aku memutuskan pertunanganku dengan Mas Andre hingga membuat Mas Andre seperti depresi. Tiba-tiba Mas Andre pamit pergi, dia bilang ingin menjemputku di situ. Sebenarnya perasaan bapak Mas Andre tidak enak. Saat beberapa hari Mas Andre belum juga pulang, ingin mencoba ke rumahku, tapi bapak Mas Andre takut kalau ternyata Mas Andre tidak ada di sana. Besoknya Mas Andre pulang tapi dengan sosok Andre yang berbeda. Setelah pulang, entah dari mana Mas Andre tidak pernah keluar rumah. Dia keluar jika ada keperluan hajat seperti mandi dan buang hajat. Kalaupun dipanggil, Mas Andre tidak pernah menjawab panggilan dari ibu dan bapaknya. Hingga suatu ketika, terdengar suara yang seperti meledak dan erangan dari Mas Andre. Bapak pun memaksa mendobrak pintu kamar Mas Andre. Disitulah keluarga Mas Andre baru tahu apa yang dilakukan Mas Andre selama ini. Alhamdulillah sekarang keluargaku dengan keluarga Mas Andre saling memaafkan, meski aku memiliki sedikit trauma akan kejadian malam itu. Gak pernah lupa aku untuk selalu mendoakan Mas Andre agar mendapatkan tempat yang baik.
Hingga di tahun ini, 2024, aku tidak pernah lupa untuk mendoakannya. Sesekali terkadang aku menangis saat mendoakan Mas Andre, teringat hal-hal kebaikan yang dia lakukan untukku dan rindu akan sosoknya. Jujur, aku pernah bermimpi sosok Mas Andre datang menemuiku. Dia menangis dan memelukku meminta maaf, lalu memintaku untuk tidak pernah lupa mendoakannya. Belum sempat aku jawab, sosok Mas Andre hilang dari pelukanku. Doaku untukmu, Mas, tenanglah di alam sana, meski sekarang hanya kamu yang dapat melihatku. Doaku gak pernah putus untukmu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan terima kasih buat Mbak Yaya yang sudah mengirimkan kisahnya dan berkenan untuk dibawakan di channel ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.